Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan hukum dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Adik-adik sekalian, teman sejawat yang saya hormati, ya, pada kesempatan kali ini, ya, topik yang akan saya bawakan itu terkait dengan bagaimana sebenarnya hukum itu berfungsi di dalam pelayanan kesehatan oleh tenaga kesehatan. Baik ya, jadi seperti kita ketahui bahwa hukum itu memiliki beberapa fungsi ya. Di antaranya tentu yang pertama adalah memberikan jaminan perlindungan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara tentunya, baik itu bagi tenaga kesehatan maupun tentu bagi pasien ya, terkhusus ya bagi teman sejawat dokter. Yang kedua, ini ditujukan di dalam rangka menghindari terjadinya kesewenang-wenangan ya. Tentu kesewenang-wenangan dalam konteks ini lebih terfokus oleh tenaga kesehatan. Yang ketiga tentu memberikan panduan pada warga negara terhadap hal-hal yang tidak dibolehkan atau dilarang. Ini sebagai satu bentuk tindak pidana. Yang keempat, ini kita ketahui bahwa yang namanya hukum itu bersifat memaksa, ya. Artinya apa? Jika tidak dipatuhi maka ya akan ada sanksi, ya. Nah, yang berikutnya ini hukum itu juga menerapkan asas fiksi, ya. Artinya apa? Ya setiap orang dianggap mengetahuinya setelah diundangkan, ya. Walaupun kemungkinan di antara kita sedang saat diundangkan posisinya di luar negeri atau tinggal di luar negeri, ya kemudian balik ke negara kita, ya. Maka setelah balik di negara kita, ya tetap harus taat dan patuh. Termasuk juga ya waktu diundangkan mungkin kita belum dilahirkan, ya setelah kita menjadi dewasa tentu juga harus taat dan patuh pada ketentuan hukum tersebut. Nah, kita ketahui tata hukum di Indonesia yang pertama bahwa Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah dikatakan di situ bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum atau Rekstag dan tidak berdasarkan pada kekuasaan belaka atau Makstat, ya. Pada pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ya tentang tentu pembentukan peraturan perundang-undangan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang ya dan mengikat secara umum ya. Nah, peraturan perundang ini bersifat mengatur secara umum dan abstrak. Oleh karena itu ya tentu biasanya ada yang namanya aturan-aturan yang menjadi turunannya ya agar bisa menjadi petunjuk yang lebih mudah untuk dipahami. Nah, kita melihat ya di sisi lain ya menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ya di pasal 7 kita akan mengenal jenis dan hierarki ya peraturan perundang-undangan ya. Seperti kita ketahui ya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau UUD 1945 ini menempati posisi yang tertinggi ya. Nah, kemudian diikuti ada ketetapan MPR, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Di bawahnya ada peraturan pemerintah, ya peraturan presiden, peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Nah, tentu kalau kita lihat secara hierarki ya posisi yang tertinggi adalah Undang-Undang Dasar 45 ya. Makanya setiap kali ada ketentuan yang ada di bawahnya yang dianggap bertentangan, maka batu ujinya yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar 1945 ya kalau ada semacam judicial review dan seterusnya. Nah,
Ini juga kita masih lihat ya, selain peraturan perundang-undangan tadi yang saya sebut dari pasal 7 ayat 1 Undang-Undang 11 2004 juga menyatakan ya bahwa jenis peraturan perundang-undangan lain diakui keberadaannya ya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan undang-undang yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan ya. Jadi kita lihat nanti ya bahwa banyak peraturan-peraturan kalau yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan ya tentu ada peraturan Menteri Kesehatan ya. Jenis sebagaimana dimaksud tersebut juga terdapat peraturan menteri ya sebagai produk hukum yang bersifat mengatur ya yang dekat dengan profesi kita tentu peraturan menteri apa jadi kesehatan ya. Nah, produk hukum tersebut sepanjang materinya memuat mengatur ya dimasukkan dalam kategori peraturan presiden atau peraturan menteri ya mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang ya diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ya dalam konteks ini ya tentu undang-undang ya. Oke, kita lihat sekarang bagaimana tata hukum dalam pelayanan kesehatan di Indonesia. Ya, tentu sebagaimana kita ketahui ya, ya kita itu sebagai warga negara sebenarnya karena juga merangkap sebagai orang yang punya profesi sebagai tenaga kesehatan, maka ada dua undang-undang yang mengikat tentunya. Ya, ada dua hukum yang mengikat. Yang pertama adalah hukum umum, ya dalam konteks ini tentu berdasarkan pada KUH pidana ya maupun perdata. Nah, dalam konteks khusus atau hukum khusus ya, yaitu diikat oleh undang-undang yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan tentunya. Ya, kalau yang dokter ya ada undang-undang praktek ya kedokteran, undang-undang tenaga kesehatan ya, ada juga undang-undang kesehatan, undang-undang ke rumah sakitan dan seterusnya. Nah, itulah yang disebut sebagai hukum apa jadi khusus. Nah, seperti kita ketahui ya tentu karena melekat pada diri kita di samping juga sebagai warga negara yang kedua juga pengemban profesi kesehatan ya. Ya, maka tentu di dalam proses penegakan kalau itu berhubungan ya dengan pelayanan kesehatan ya maka akan digunakan asas lex speciale derogat legi generale yaitu hukum khusus akan mengesampingkan hukum umum. Namun demikian ya bila dalam kapasitas kita sebagai warga negara Indonesia di dalam dugaan misalnya melakukan tindak pidana ya hukum yang akan menegakkan adalah mendasarkan pada ketentuan hukum apa jadi umum ya. Oke. Nah, kita lihat sekarang peraturan perundang-undangan dalam pelayanan kesehatan. Ya, ini yang masuk kategori hukum khusus itu ya. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 ya tentang kesehatan ya. Ada juga Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan ya. Ada juga Undang-Undang 20 2013 tentang pendidikan kedokteran ya, Undang-Undang 38 2014 tentang keperawatan ya. Terus 29 2004 tentang praktek kedokteran ya, Undang-Undang 44 2009 tentang rumah sakit ya. Ini tentu semua undang-undang yang saya sebut ini terkait dengan penyelenggaraan apa jadi pelayanan kesehatan sehingga bisa menjadi dasar hukum di dalam proses penegakannya bila terjadi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan apa jadi hukum tentunya. Nah, ada juga turunan undang-undang ya di antaranya mungkin yang dekat di dalam tentu pelayanan kesehatan kita bisa melihat ada keputusan Menteri Kesehatan misalnya tentang standar pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut ya. Ada juga Permenkes 512 ya tentang izin praktek dan pelaksanaan praktek kedokteran ya. Ada juga misalnya ya Permenkes 269 tentang rekam medis dan banyak peraturan-peraturan Menteri Kesehatan lainnya yang merupakan ya produk turunan daripada undang-undang yang dibuat karena perintah undang-undang.
Nah, kita melihat ya bahwa profesi kesehatan itu sekarang cukup menjadi banyak ya kalau kita lihat di tentu Undang-Undang 36 tahun 2014 ya. Ya ada tenaga medis, ada tenaga psikologi klinis, keperawatan, kebidanan, farmasian dan seterusnya ya. Walaupun tenaga medis ini dalam hal ini adalah dokter melakukan judicial review dalam konteks memisahkan diri dari jadi profesi kesehatan ya. Namun kalau secara terminologi istilah jadi bahasa ya tetap aja ya walaupun dokter juga bagian daripada jadi profesi kesehatan ya atau tenaga kesehatan. Nah, pelayanan kesehatan dan praktek kedokteran ya ataupun ya yang sekarang tentu kita lakukan sebagai bagian daripada jadi tenaga kesehatan ya Bapak Ibu sekalian, baik itu yang dokter, perawat ataupun bidan ya. Maka di dalam menjalankan profesinya tentu yang pertama harus tunduk pada aturan hukum ya, baik itu hukum umum dalam kapasitas sebagai warga negara Indonesia maupun hukum khusus ya dalam kapasitas orang yang menjalankan jadi profesi kesehatan ya. Nah, yang kedua harus mengikuti disiplin keilmuan kesehatan dan kedokteran ya. Jadi dalam konteks ini tentu saudara-saudara sekalian harus menerapkan apa yang menjadi kompetensi saudara-saudara ya, kompetensi keilmuan tentunya ya. Kalau kita tenaga kesehatan ya tentu di dalam proses memberikan pelayanan kesehatan mendasarkan ilmu-ilmu kesehatan. Jangan menggunakan ilmu-ilmu paranormal dan seterusnya ya, itu tentu tidak diperkenankan ya. Oke. Landasan moral di dalam menjalankan jadi profesi kesehatan seperti kita ketahui di setiap tenaga kesehatan itu ada yang namanya kode etik jadi profesi ya. Ya, dunia kedokteran gigi mengenal ada kode GI ya. Terus kedokteran ada kode GI ya, ke kode etik kedokteran Indonesia dan seterusnya ya. Baik, yaitu sebagai panduan moral di dalam menjalankan jadi profesinya sebagai seorang tenaga kesehatan tentunya. Nah, kita lihat ya bagaimana sebenarnya praktek pelayanan kesehatan dan kemungkinan ya bentuk pelanggaran yang mungkin muncul ya. Ini supaya kita pahami, kita ketahui ya apabila mungkin adik-adik sekalian, Bapak Ibu sekalian nanti suatu ketika ya menjumpai ya teman sejawat yang memiliki permasalahan sengketa dengan misalnya pasiennya ya agar bisa memberikan edukasi ataupun solusi yang terbaik ya. Seperti kita ketahui tadi ya bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan itu kan diikat oleh 3 komponen utama ya. Yang pertama adalah berhubungan dengan etika profesi, yang kedua adalah disiplin ya keilmuan, dan yang ketiga adalah hukum. Nah, tentu bisa kita lihat di sini ya, kalau berhubungan dengan pelanggaran kode etik ya, nanti yang akan menyelesaikan sengketanya ya ataupun permasalahan etiknya adalah Majelis Kehormatan Etik Tenaga Kesehatan ya. Kalau di dalam kedokteran maupun kedokteran gigi itu ada yang namanya MKEK dan MKEKG ya. Jadi Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia, Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Gigi Indonesia. Nah, ini tentu ya menyelesaikan ya melakukan penegakan terkait dengan pelanggaran jadi etik ya atau kode etik secara khusus ya. Yang kedua, kalau dikaitkan dengan pelanggaran disiplin ya, ini dihubungkan dengan penyimpangan penerapan jadi keilmuan, kesehatan, kedokteran maupun kedokteran gigi ya. Ada ya majelisnya yang menegakkan untuk itu juga ya. Ada kalau di kedokteran gigi itu yang namanya Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Indonesia ya. Kalau secara umum ya Majelis Kehormatan ya tenaga kesehatan jadi Indonesia ya. Terus ada juga ya
dikaitkan dengan pelanggaran hukum. Nah, biasanya kalau pelanggaran hukum itu nanti akan kita identifikasi ya. Kita lihat apakah masuk kategori hukum perdata ataupun apa jadi pidana ya. Jadi mekanismenya pun juga akan dapat tentu berbeda ya. Oke. Nah, ini beberapa hal yang mungkin ya, secara spesifik nanti akan saya sampaikan ya, terkhusus pada kasus hukum dalam pelayanan apa jadi kesehatan. Nah, tentu sebagaimana tadi saya sampaikan ya, bisa kita lihat ya apakah itu masuk ke dalam hukum pidana ataupun perdata. Nah, di dalam hukum pidana ini bisa kita kaitkan dengan definisi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan ya. Ini bisa deliknya formil, bisa juga delik apa jadi material ya. Nah, nanti akan kita bahas juga apa itu delik material, apa itu delik apa jadi formil ya. Nah, yang kedua adalah yang dikaitkan dengan hukum perdata ya. Ini pelanggaran terhadap perikatan yang timbul ya antara para pihak ya. Baik ya perikatannya itu muncul karena perjanjian atau karena undang-undang ya, walaupun perlu kita garis bawahi ya. Kebanyakan di dalam pelayanan kesehatan itu ya perikatannya muncul karena undang-undang ya, bukan karena perjanjian ataupun apa semacam apa jadi kontrak-kontrak khusus ya yang dilakukan untuk memberikan apa jadi pengobatan ataupun apa jadi perawatan ya. Jadi didominasi ya oleh apa undang-undang ya perikatannya ya. Oke. Nah, ini pidana dalam pelayanan kesehatan ya. Di dalam penegakannya akan berlaku ya asas legalitas ya. Tidak bisa dipidana sebelum ada aturan yang mengaturnya ya. Jadi ini penting ya bagi Bapak Ibu sekalian untuk dipahami bahwa sesungguhnya ya jadi pemidanaan itu hanya bisa dilakukan kalau sudah ada aturan yang mengaturnya. Tapi kalau belum ada aturan yang mengaturnya tentu juga tidak apa jadi bisa karena tidak ada dasar untuk mengatakan bahwa perbuatan atau perilaku itu merupakan bagian dari satu tindak pidana. Nah, contoh ya. Dulu sebelum ada undang-undang praktek kedokteran ya dokter maupun dokter gigi ya tidak membuat rekam medis itu tidak bisa dipidanakan ya. Nah, sekarang dengan adanya undang-undang praktek kedokteran ya karena di situ ada kodifikasi yang menyatakan bahwa tidak membuat rekam medis itu adalah tindak pidana ya, maka ya berdasarkan ketentuan undang-undang praktek kedokteran itu seseorang yang tidak membuat rekam medis di dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan ya dapat dipidana ya. Nah, itulah apa jadi makna asas apa jadi legalitas. Yang kedua adalah aturan undang-undang tidak berlaku surut ya dan pemidanaan tidak menggunakan analogi. Nah, sebagai contoh dalam konteks ini tentu sebagaimana tadi juga saya sebutkan ya rekam medis ya. Ya, jadi Undang-Undang Praktek Kedokteran itu kan 2004 ya. Sehingga tidak bisa ya Undang-Undang Praktek Kedokteran itu digunakan ya untuk menjerat ya kasus-kasus yang berhubungan dengan rekam medis yang pelaksanaannya sebelum tahun 2000 apa jadi 4 ya. Itulah yang dimanai tidak berlaku apa jadi surut ya. Berlaku asas lex specialis derogat legi generali ya. Jadi hukum khusus ya mengesampingkan hukum umum. Nah, tentu kalau asas ini tidak digunakan ya banyak teman sejawat tenaga kesehatan ini yang bisa dituntut berdasarkan tentu KUH apa jadi pidana ya. Misal ya ada tindak pidana penganiayaan. Nah, saudara bisa ya kalau misalnya menyuntik ya buat orang lain sakit dan lain sebagainya ya, yang dokter gigi nyapu gigi misalnya ya, yang bidan bersama dokter Opsin ya misalnya melakukan operasi sesar ya
Nah, itu bisa ya masuk kategori tindak pidana penganiayaan. Tapi sekali lagi ya berlaku asas lex specialis derogat legis generalis. Sehingga hukum khusus yang menjadikan dasar ya untuk penegakannya. Yang kasihan tentu dokter anestesi juga kasihan juga ya. Ya karena ada pasal pidana ya yang berkaitan dengan membuat orang lain tidak sadarkan diri. Nah, inilah apa jadi pentingnya asas lex specialis derogat legis generalis ya dalam konteks apa nanti penegakan yang berhubungan dengan tindak pidana ya. Jadi tidak bisa tidak digunakan asas itu karena kalau tetap menggunakan asas hukum apa jadi umum ya banyak teman sejawat tenaga kesehatan ini akan dipidana ya. Oke, kita lihat ya tindak pidana ya. Apa yang disebut sebagai tindak pidana adalah satu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan ya sebagai satu tindakan yang dapat dihukum ya. Jadi sudah dikode sebagai satu tindak pidana ya. Ya. Jadi kalau belum ada apa ya, ketentuan hukum yang menyatakan itu bukan sebagai tindak pidana atau sebagai tindak pidana maka tidak bisa digunakan untuk apa jadi mendasarkan dalam penegakannya ya. Oke, perbuatan atau akibat perbuatannya yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan hukuman atau sanksi pemidanaan ya. Inilah yang disebut sebagai tindak pidana ataupun apa jadi delik. Ya nanti akan kita lihat klasifikasinya seperti apa. Nah, ini ya adik-adik sekalian ya kalau kita bicara tindak pidana ternyata ada yang mengklasifikasikan sebagai berikut ya. Yang pertama adalah delik formil, yang kedua adalah delik material ya. Ini banyak klasifikasi terkait dengan tindak pidana ya. Tapi kita akan ambil ya dalam perspektif apa jadi peraturan perundang-undangan ya. Nah, apa yang disebut sebagai delik formil adalah delik yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Ya, jadi di dalam ketentuan undang-undang itu sudah disebutkan yang tidak dibolehkan itu apa saja, ya. Dan jelas apa di situ juga ada yang namanya sanksi pidananya, ya. Yang kedua adalah delik material, adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang tidak dikehendaki. Ya, nah akibat yang tidak dikehendaki ini biasanya muncul suatu kerugian pada apa jadi orang lain atau masyarakat. Nah, maka ya kalau kita lihat dari perspektif ini ya tentu yang namanya delik formil ini tidak mengharuskan adanya korban ya. Sedangkan pada delik material ini ditandai adanya korban ya. Karena ada akibat ya yang orang lain juga dirugikan ya. Nah, ini apa sih ya? Jadi delik formil dalam pelayanan kesehatan ini seperti kita ketahui ya tercantum ya di dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran ya, Undang-Undang Rumah Sakit ataupun Undang-Undang apa jadi kesehatan ya. Sering disebut sebagai delik undang-undang ya karena memang ya coding atau kodifikasi tindakan pidananya juga apa tercantum apa jadi di dalam undang-undang tersebut ya. Nah, sering ya merupakan delik pelanggaran bukan delik kejahatan ya. Jadi di sini dikaitkan dengan ya satu ketentuan yang dilanggar ya oleh teman sejawat ya. Nah, ini ya dipidana bila perbuatannya telah selesai dilakukan bukan pada akibat perbuatannya ya. Seperti tadi misalnya kalau di dalam konteks undang-undang praktek kedokteran ya taruhlah tidak membuat rekam medis ya di sana jelas ya ada sanksi pidananya ya. Nah Bapak Ibu sekalian tidak membuat rekam medis ini ya belum tentu ya terus berakibat ada pasien yang meninggal atau pasien yang cacat dan seterusnya ya. Namun ya seperti kita ketahui ya karena itu masuk delik formil ya walaupun tidak ada pasien yang dirugikan ya dalam proses pelayanan kesehatan, tapi si tenaga kesehatan itu ya bisa dipidana berdasarkan tentu ketentuan undang-undang tersebut. Ya.
Termasuk misalnya ya sekarang di dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran itu ya disebutkan ya tidak memasang plang papan nama ya, itu juga bisa dipidana ya. Walaupun ya di kenyataan dalam kehidupan ya tidak ada plang papan nama kan juga tidak mengakibatkan ya pasien meninggal dan seterusnya ya, tapi berdasarkan ketentuan undang-undang itu bisa dipidana. Nah, ada juga delik material ya, akibat dari perbuatan yang dilarang undang-undang ya. Misalnya ya penipuan ya, ada pasien yang ditipu ya, tidak jujur mendirikan penjelasan, memberi penjelasan ya. Pembunuhan ini akibatnya ya dari hilangnya nyawa seseorang ya. Ini bisa karena kesengajaan atau kelalaian ya. Ada juga kecacatan. Nah, ini ya ada korban ya. Yang jelas kalau kita bicara terkait dengan delik jadi material, ini dikaitkan dengan akibat perbuatannya ya. Ada orang yang dirugikan ya. Ada pasien yang jadi menjadi korban ya. Nah, kalau delik formil tadi tidak mengharuskan adanya itu ya. Nah, ada juga ya yang membagi pidana ini dalam delik kejahatan ya. Nah, kita lihat ya delik kejahatan dalam praktek pelayanan kesehatan ya, misalnya melakukan eutanasia tanpa indikasi medis ya, itu kejahatan ya. Juga bisa juga ya melakukan praktek aborsi ilegal ya. Ini kejahatan juga ya. Ya, pencurian organ tubuh, ya, tindakan pemerasan dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu ya terkait dengan ini apa menjadi delik kejahatan ini ya, ini sedapat mungkin ya agar tidak melakukan jadi perbuatan yang serupa ya di kemudian hari, ya sudah sepatutnya ya kalau dilakukan di penegakan secara pidana ya. Nah, ini beda ya dengan tadi yang dua tadi yang mayoritas ada ditemukan di dalam pelayanan kesehatan yang terkait dengan jadi delik formil maupun jadi delik material. Ya, kalau jahat itu ya sudah ada niatan memang untuk berbuat jahat kan begitu ya. Sehingga sudah sepantasnya ya kalau dibuat nestapa di dalam jadi pidananya ya, dengan harapan ya satu ya jadi tidak melakukan tindakan yang serupa kelak di kemudian hari. Oke. Beberapa contoh delik pelanggaran ya. Ya, delik pelanggaran itu satu tidak mengharuskan adanya korban ya. Dua telah selesainya satu perbuatan ya. Nah, misalnya ya ada praktek tanpa surat tanda registrasi atau tidak memiliki surat izin praktek ya. Ini ya bisa jadi ya dalam praktek memberikan pelayanan pasiennya juga enjoy saja ya, sehat, bisa sembuh dan seterusnya ya. Tapi karena tidak memiliki surat izin praktek ya, maka bisa dipidana seorang tenaga kesehatan ya. Nah, biar jadi memahami ya. Jadi tidak kok tindak pidana itu selalu dikaitkan ada pasien yang dirugikan, ada pasien yang celaka, ada pasien yang meninggal, itu tidak ya. Kalau dikaitkan dengan delik formil ya ternyata ya seperti ini pun juga bisa masuk kategori jadi delik formil ya, tidak membuat rekam medis ya. Mungkin tenaga kesehatan yang sangat senior sekali ya itu bisa jadi ya dalam melaksanakan pelayanan kesehatan tidak membuat rekam medis ya. Nah, sekarang ya berdasarkan undang-undang tentu kesehatan ya praktek kedokteran itu bisa dipidana berdasarkan ketentuan undang-undang itu ya. Oke. Nah, jenis hukuman pidana seperti kita ketahui ya bisa hukuman pokok itu berupa hukuman mati ya, hukuman penjara, hukuman kurungan, hukuman denda. Ya, dalam konteks ini ya kalau murni dalam pelayanan kesehatan itu jarang sekali ya. Nah, di Indonesia belum pernah dengar ya hukuman mati untuk tenaga kesehatan. Ya kecuali kalau tenaga kesehatannya itu ya melakukan jadi kejahatan ya. Misalnya ya dikaitkan dengan ya tadi mencuri organ atau melakukan jadi aborsi
ilegal atau mungkin terkait dengan narkoba dan seterusnya. Tapi dalam konteks memberikan jadi pelayanan kesehatan itu belum pernah dengar ya terkait dengan tuntutan jadi hukuman mati. Nah, paling ya penjara ya, kurungan ataupun jadi denda ya. Nah, Bapak Ibu sekalian ya, jadi mungkin juga akan bertanya-tanya ini ya dikaitkan dengan jadi penjara dan kurungan ya kan begitu ya. Ya, jadi kalau penjara itu biasanya ancaman hukumannya lebih dari jadi 5 tahun Bapak Ibu sekalian ya. Terus ini dikaitkan dengan tempat pelaksanaannya juga ya. Jadi kalau penjara bisa dimanapun di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ya, bisa ditaruh di Nusa Kambangan ya, walaupun tindak pidananya dilakukan misalnya di Semarang ya, atau di Jogja ataupun mungkin di Jakarta ya. Tapi kalau kurungan ini biasanya juga ancaman hukumannya juga ringan. Yang kedua juga biasanya pelaksanaannya di wilayah di mana tindak pidana itu bisa dilakukan ya. Oke. Terus ada juga hukuman tambahan ini dikaitkan dengan pencabutan beberapa hak misalnya terkait dengan perampasan barang tertentu maupun pengumuman jadi keputusan jadi hakim. Nah, kita lihat yang kedua kalau tadi pidana, yang kedua dikaitkan dengan aspek keperdataan. Nah, ini dasar-dasar yang mendasari hubungan antara nakes dengan pasien. Ini kalau kita kodifikasi ya, kita lihat itu bisa dikaitkan juga dengan pasal 1233 KUH Perdata ya. Pertama bisa kita lihat di dalam ketentuan itu bahwa perikatan itu bisa bersumber pada perjanjian maupun undang-undang ya. Nah, yang 1234 ini prestasi dalam perikatan berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu ya. 1313 ya, ini perjanjian ya, satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap orang lain atau lebih ya. Nah, di 1320 ini ada syarat sahnya perjanjian ya. Syarat sahnya perjanjian itu sepakat, cakap, satu hal tertentu dan suatu sebab yang jadi halal. Nah, seperti sebagaimana saya katakan tadi bahwa mayoritas ya perikatan yang muncul antara tenaga kesehatan dengan pasien itu didasarkan atas undang-undang ya, bukan jadi perjanjian. Nah, kalau seperti informed consent sendiri sebenarnya itu bukanlah satu perjanjian ya, tapi itu adalah persetujuan sepihak dari pasien atau keluarga pasien ya setelah mendapatkan ya penjelasan ya dari tenaga kesehatan ya itu tentang diagnosa, rencana perawatan ya maupun risiko-risiko yang muncul ya. Karena ya kalau kita kaitkan dengan syarat sahnya perjanjian ya maka ya itu juga tidak memenuhi sebagai syarat sahnya perjanjian karena itu hanya kesepakatan saja sepihak sifatnya. Dan informed consent juga sifatnya bisa dicabut secara sepihak juga ya. Ya, jadi kalau informed consent ini dikatakan sebagai satu perjanjian, pasti nanti di lapangan banyak juga ya tenaga kesehatan atau dokter yang menggugat jadi pasien lah ya lantaran misalnya ya tidak memenuhi ya nasihat tenaga kesehatan atau dokter misal minum obat sehari 3 kali dan seterusnya. Tapi kenyataan di lapangan kan tidak demikian ya. Tidak ada atau belum pernah dengar ya dokter menggugat pasien ya lantaran tidak mengikuti ya perintah ataupun nasihat yang diberikan oleh dokter atau tenaga kesehatan ya. Terus ada 1354 ini Zakwarneming ya secara diam-diam dan secara sukarela tanpa persetujuan dan sepengetahuannya berbuat untuk orang lain ya akan menimbulkan tanggung jawab hukum terhadap akibat yang timbul apabila ada kesalahan dalam pelaksanaan ya. Nah, ini sering dikaitkan ya penanganan pasien pada instalasi jadi gawat darurat ya. Tapi seperti kita ketahui bahwa penanganan pasien di dalam instalasi gawat darurat itu kan juga tidak mengharuskan ya adanya informed consent atau persetujuan dari pasien ya. Kalau kita menunggu adanya informed consent nanti pasiennya meninggal duluan ya. Kadang kalau di IGD kan
pasien tidak sadarkan diri juga ya kan begitu. Nunggu sadar ya mungkin malah meninggal ya kan begitu ya. Nah, oke ya, jadi ya warneming ini juga perlu kita ketahui karena sering dikait-kaitkan dengan itu ya. Jadi kalau kita bicara ya warneming sering kita lakukan ya kalau kita di jalan raya, baik itu sebagai dokter atau tidak ya. Ada orang kecelakaan lalu lintas, terus kita menolong ya, maka ya totalitas kalau kita sudah berniat untuk menolong ya sampai ya yang bersangkutan itu bisa bertanggung jawab secara mandiri ya atau ya orang lain yang bertanggung jawab untuknya ya, jangan sampai separuh-separuh ya, karena kalau separuh-separuh kalau ada akibat hukum yang muncul dari orang tersebut ya menurut ketentuan 1354 ini kita bisa dimintain pertanggungjawabannya ya. Ya, oke. Nah, ini kalau kita gambarkan secara skematis ya, pola hubungannya seperti ini ya, Adik sekalian ya. Jadi bisa muncul karena undang-undang ya, bisa muncul juga karena perjanjian perikatannya. Ya, prestasinya bisa memberikan sesuatu ya, melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu ya, memberikan sesuatu misalnya saudara memberikan tindakan ya kepada pasien saudara ya memberikan obat ya, melakukan sesuatu ya saudara, misalnya melakukan kalau dokter gigi ya dokter gigi ya, kalau dokter ofsin ya melakukan misalnya bedah sesar ya dan seterusnya ya, tidak melakukan sesuatu ya jadi ini artinya tidak memberikan jadi treatment dan seterusnya ya, hanya sekedar konsultasi ya, ini bisa ya. Nah, bentuk gugatan keperdataan yang bisa muncul dari aspek jadi hukum perdata tadi dari pola hubungannya ya tentu ya mendasarkan pada perikatan yang muncul ya, bisa yang pertama adalah wan prestasi ya, walaupun kalau kita lihat wan prestasi ini juga jarang ditemukan. Yang paling banyak adalah bentuk gugatannya adalah perbuatan melanggar hukum ya. Warning juga jadi kecil ya, gugatan mendasarkan pada warning ya. Oke, kita lihat ya, kalau kita kaitkan dengan perjanjian ya, maka ya kita lihat satu perjanjian itu ada syarat sahnya ya, apa saja ya. Yang pertama adalah adanya persetujuan, yang kedua ada cakap hukum, tiga hal tertentu, keempat kausa yang halal. Nah, saya katakan ini penting ya, karena tadi perikatan kan bisa muncul karena dua hal, karena undang-undang, yang kedua karena perjanjian. Nah, menjadi sangat repot sekali kalau perikatan yang muncul antara pasien dengan tadi tenaga kesehatan itu harus didasarkan pada perjanjian ya. Misal ya harus cakap hukum. Bagaimana kalau pasiennya itu anak-anak di bawah umur ya, belum dewasa, atau orang yang tidak cakap hukum ya, dalam konteks misalnya menderita gangguan kejiwaan ya, tentu tidak bisa dilakukan jadi pengobatan ataupun jadi perawatan ya. Oleh karena itu ya kita lihat bahwa perikatannya muncul karena undang-undang ya. Nah, kita lihat kalau mendasarkan pada perjanjian tadi ya, gugatannya adalah dalam bentuk wan prestasi atau tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Nah, apa saja yang masuk kategori wan prestasi? Yang pertama adalah sama sekali tidak memenuhi prestasi. Ya. Yang kedua memenuhi prestasi tetapi terlambat. Yang ketiga memenuhi tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Dan yang keempat memenuhi prestasi tetapi yang tidak dibolehkan. Nah, oke ya, jadi ini suatu ketika mungkin bisa jadi ya pelayanan kesehatan itu didasarkan ya pada perjanjian ya. Mungkin karena satu ketika kosmetika atau estetika ini berkembang ya di dalam dunia pelayanan kesehatan ya, bisa jadi ya bentuk pelayanannya mendasarkan pada perjanjian ya. Nah, kosmetika atau estetika itu sebenarnya kalau kita lihat dalam konteks jadi tenaga kesehatan kan bukan menjadi roh utama tugas dari tenaga kesehatan ya.
Walaupun di dalam proses rehabilitasi misalnya juga memerlukan unsur jadi estetika, ya. Oke, jadi biasanya kalau kosmetika itu ditandai dengan tidak adanya indikasi medis untuk dilakukan perawatan, ya. Sebagai ilustrasi contoh misalnya, ya, sekarang ada yang namanya kulit, ya, pemutih kulit, ya, kulitnya diputihkan, ya. Nah, seperti kita ketahui, ya, kulit itu kalau berwarna agak gelap secara ilmu kedokteran pun juga tidak ada, ya, indikasi untuk diputihkan, ya. Karena justru, ya, warna yang gelap ini, ya, secara kedokteran kan lebih sehat, ya, tahan terhadap jadi radiasi ultraviolet dan seterusnya. Nah, maka, ya, kemungkinan bisa jadi kalau ke arah kecantikan seperti itu, ya, mendasarkan pada jadi perjanjian, ya, atau memancungkan hidung, ya, karena hidung yang pesek seperti punya saya ini kan secara ilmu kedokteran juga tidak ada indikasi untuk dilakukan perawatan, ya, kecuali kalau hidungnya itu kena laka lantas terus berubah bentuknya dikembalikan pada posisi semula, ya, itu termasuk, ya, roh dari tugas pelayanan jadi kesehatan, ya, untuk fungsi rehabilitatif, ya. Seperti kita ketahui bahwa tugas utama kita kan preventif, ya, promotif, kuratif, dan rehabilitatif, ya. Tidak ada kosmetik kan, ya, kan gitu, ya. Walaupun di dalam melakukan rehabilitatif ini biasanya ada unsur estetik, ya, tapi ada indikasi medis untuk dilakukan itu, ya. Oke. Terus kita melihat 1365, ya, ini PMH, ya, perbuatan melawan hukum, ya. Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan itu mengganti kerugian. Jadi PMH, ya, dalam konteks keseharian, ya. Oke. Ini tentu kalau kita melihat definisi dari jadi perbuatan melawan hukum ini sangat luas sekali Bapak Ibu sekalian, ya, sekarang berkembang, ya. Tidak hanya sekedar bertentangan dengan hak orang lain, ya, tapi juga bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri atau bertentangan dengan nilai-nilai atau norma kesusilaan atau bertentangan dengan keharusan yang seharusnya diindahkan dalam pergaulan masyarakat. Nah, ini tentu definisinya sangat luas. Tapi Bapak Ibu sekalian di dalam proses penegakannya tentu, ya, ada syarat yang harus dipenuhi, ya. Sesuatu perbuatan itu bisa dikatakan sebagai perbuatan jadi melawan hukum, ya. Di antaranya, ya ada perbuatan melanggar hukumnya, ya, harus bisa ditunjukkan. Yang kedua, ada kesalahan atau kelalaian, ya. Yang ketiga harus ada kerugian dan yang keempat harus ada hubungan sebab akibat atau kausa, ya, antara kesalahan dengan kerugian. Nah, cuman kalau tidak bisa membuktikan empat unsur ini, ya, tidak bisa dikatakan perbuatan jadi melawan hukum, ya. Misalnya kalau saudara didatangi pasien, ya, setelah pasiennya saudara jadi obati, kasih obat, pulang ke rumah, ya, dalam perjalanan laka lantas meninggal, maka, ya, tidak bisa, ya, dikatakan meninggalnya itu disebabkan karena, ya, pelayanan kesehatan yang saudara jadi berikan, ya. Tidak ada hubungan sebab akibat, ya. Jika dalam konteks ini juga tidak akan terpenuhi perbuatan melanggar hukumnya di mana, ya, kan begitu, ya. Jadi harus empat unsur ini terpenuhi, ya, kalau seseorang bisa dikatakan melakukan perbuatan jadi melawan hukum, ya. Ini ada juga, ya, yak warneming, ya, walaupun kita ketahui bahwa ini juga jarang, ya, muncul atau dijadikan sebagai dasar penuntutan, ya. Sebagaimana tadi saya sampaikan, ya, kalau kita memberikan pelayanan di instalasi gawat darurat itu kan tanpa didahului dengan persetujuan tindakan kedokteran, kan begitu, ya. Nah, itu bisa kalau dikodifikasi masuk kategori jadi 1354, ya. Namun seperti kita ketahui kalau kita lihat di dalam ketentuan undang-undang maupun turunannya dalam hal ini peraturan Menteri Kesehatan, ya, memang di dalam proses penyelenggaraan pelayanan kesehatan khususnya yang dilakukan di IGD kan tidak mengharuskan, ya, untuk membuat satu
informed consent atau persetujuan tindakan jadi kedokteran ya. Oke. Kita lihat juga ya kenapa kok sengketa itu banyak muncul ya bisa kita identifikasi. Yang pertama karena ya komunikasi yang tidak efektif tentu ya, tidak dijelaskan secara dan dipahami oleh pasien terkait dengan risiko penyakit maupun risiko medisnya ya. Yang kedua ya, komunikasi kesejawatan antar nakes ini tidak baik, kadang ya berebut lahan ya, kompetensi dilanggar dan seterusnya. Ya, yang ketiga ini kurang terkendalinya para nakes dalam mengomentari pekerjaan teman sejawat yang lainnya ya pada pasien yang meminta dirawat atau pendapat ya. Kadang malah kita ngegongi ya apa yang disampaikan oleh jadi pasien saat kita merawatnya kan terkait dengan perbuatan jadi teman sejawat yang lain ya. Ketidaktahuan tenaga kesehatan tentang batasan kompetensi ya, bahkan timbul penafsiran yang beda-beda ya. Karena itu saya sarankan juga pada adik-adik sekalian untuk membuka ya buku standar kompetensi untuk masing-masing tenaga kesehatan. Ya terkhusus ya tenaga kesehatan yang saudara jadi jalani ya, profesi yang saudara jalani ya. Ini pada bagian penutup ya. Ini penting ya untuk kita pahami bersama-sama ya agar tidak muncul permasalahan atau sengketa yang melibatkan antara tenaga kesehatan tentu dengan jadi pasien. Nah, peraturan perundang-undangan dalam pelayanan kesehatan wajib diketahui dan ditaati oleh setiap tenaga kesehatan yang melakukan praktek pelayanan kesehatan. Ini penting ya. Walaupun mungkin saudara tidak mempunyai kesempatan, tolong sempatkan untuk membaca itu. Yang kedua, delik formil ini merupakan perbuatan yang dilarang dalam undang-undang dan diberikan sanksi bagi pelanggarnya tanpa harus ada akibat atau korbannya. Ya, seperti tadi ya. Ini ketentuan undang-undang itu harus jadi ditaati, dipatuhi Bapak-Ibu sekalian ya. Nah, kasus hukum baik pidana atau perdata ini dapat dihindari dengan taat regulasi tentunya ya. Legal formalnya dipenuhi kalau saudara sebagai tenaga kesehatan ya harus ada surat izin praktek STR, Serkom maupun surat izin kerja ya dan seterusnya. Terus melakukan komunikasi efektif tenaga kesehatan pasien dan tentu membangun komunikasi kesejawatan yang baik di antara saudara sekalian ya, baik yang satu profesi maupun beda profesi ya. Baik ya, itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Nanti kalau bila ada pertanyaan dan seterusnya ya bisa dikirim ke email saya ya winsuryo@hotmail.com ya. Selamat belajar, semoga sukses selalu. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.